tapi perahunya agak besar dari kayu yang tenggelam, pada airnya itu tenang, tapi kapal ini tenggelam. Publik figur yang digadang-gadang menikah di tahun 2021 pada akhirnya batal menikah. Meninggal, namun dari agama non-muslim, karena saya lihatnya ada makam yang menyerupai seperti makam orang Kristen. Teman-teman, hari ini saya akan memprediksi bintang Sagittarius bergambar panas simbolnya. Bagaimanakah peruntungannya bintang Sagittarius ini di bulan Juni, bulan depan, dan apakah ada keberuntungan ataukah ada hal-hal yang perlu diwaspadai sehingga kalian sudah bisa mempersiapkan sedini mungkin mulai hari ini untuk mencari solusi-solusinya dalam menghadapinya. Dan berhubung di sini tarot readingnya general, jadi hasil tarot reading ini harus digabung dengan karma baik dan karma buruk diri kalian. Makanya itu, sekalipun dalam naungan bintang Sagittarius, tapi nasib kalian akan berbeda-beda satu-satu dengan orang lainnya. Dikarenakan yang membedakan itu adalah tabungan karma baik dan karma buruk kalian. Kita pojok dulu. Yang pertama untuk asmaranya, bintang Sagittarius di bulan Juni. 1, 2, 3, 4, 5. Ada pihak ketiga atau ada kepentingan-kepentingan lain di dalam hubungan kamu dengan pasanganmu. Ini saya artikan yang kopel dulu ya. Ada simbol spiritual di sini. Spiritual ini berarti bisa dikatakan masalah dalam hubunganmu dengan pacarmu. Jadi harus dipertimbangkan kembali untuk hubungan kalian. Karena di sini terdeteksi ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa diartikan adanya will atau pill, atau adanya campur tangan dari pihak-pihak misalnya keluarga, teman dan lain sebagainya, atau ada tujuan lain di dalam hubungan kalian. Makanya harus dipertimbangkan kembali hubungan ini. Sekalipun di sini ada simbol 1 tangkai 2 bunga, juga ada simbol rasa saling suka dan bisa mewujudkan kehubungan yang lebih tinggi. Namun adanya pihak ketiga ini membuat hubunganmu menghadapi sebuah tekanan yang harus kamu lewati. Kamu mau lanjut atau tidak hubunganmu, semuanya kembali lagi kepada dirimu sendiri. Namun di sini ada simbol spiritual yang artinya hubunganmu menghadapi masalah dikarenakan kehadiran pihak ketiga, dan itu membuat hubungan yang tadinya baik dan yang tadinya mempunyai peluang besar dalam hubungan yang lebih serius pada akhirnya menghadapi sebuah tekanan-tekanan. Ini ya. Ini. Jadi untuk yang masih berpacaran, pertimbangkan kembali dalam menjalin hubungannya. Jangan sampai pihak ketiga ini menjadi duri sampai nanti. Dan untuk yang sudah berkeluarga, waspadai hadirnya pihak ketiga. Waspadai, dan bagaimanapun juga kalau sudah menjalin hubungan suami istri, pertahankan rumah tangga dan bagaimana caranya untuk mengeluarkan orang ketiga ini di dalam hubungan kalian. Dan untuk yang single, ada sebuah kesempatan untuk bisa bertemu dengan seseorang. Namun seseorang itu ternyata punya orang lain. Jadi orang ini demen kepadamu, tapi orang ini juga sudah mempunyai gebetan seperti itu. Makanya kalau kamu berkenalan dengan seseorang, jangan langsung diterima ungkapan cintanya. Kamu harus melihat latar belakangnya. Orang ini seperti apa? Apakah sudah beristri? Apakah sudah bersuami? Ataukah orang ini sudah mempunyai kekasih dan bagaimana latar belakangnya dan lain sebagainya. Jadi kalau ada seseorang yang mengungkapkan perasaan cinta kepadamu, lebih baik jangan memberi respon terlebih dahulu. Atau kalau sudah mengetahui kalau seseorang ini ada perasaan-perasaan suka, cobalah menelisik siapakah orang ini. Adakah pihak ketiga? Apakah orang ini sudah menjalin hubungan, sudah bersuami, sudah beristri dan lain sebagainya, sehingga kalian tidak sampai masuk dalam hubungan yang ribet,
nantinya. Jadi harus hati-hati dalam menyikapi atau menerima kehadiran cintamu di kemudian hari di bulan Juni ya guys. Seperti itu untuk single dan couple-nya. Jadi ada pihak ketiga yang menjadi kendala di dalam sebuah hubungan. Kemudian untuk keuangan bagaimana? Keuangan bintang Sagittarius di bulan Juni. Keuangan, proses perjalanan, ke arah mana prosesnya ini? Waduh guys, peti mati. Keuangan yang bisa betul-betul terpuruk. Waspadai mulai sekarang. Kartu yang nomor 3, Gunung Batu, dan itu merupakan penghambat di dalam keuanganmu. Kartu yang nomor 4, perlemahan juga. Kartu yang nomor 5, kehilangan. Jadi bisa dikatakan keuangan bintang Sagittarius di bulan Juni betul-betul kurang bagus ya, betul-betul kurang bagus, karena hasil dari kartu yang keluar semuanya menunjukkan dan mendukung kenegatifannya itu. Jadi di sini ada proses perjalanan, mungkin saat ini keuanganmu masih dikatakan bagus, masih dikatakan bisa ditanggulangi, tapi semakin hari semakin menuju ke bulan Juni yang terjadi, keuangan semakin dan semakin menipis. Yang dilambangkan peti mati ini. Kemudian di sini ada hambatan, penghalang. Kemudian di sini ada perlemahan dalam keuangan. Di sini juga ada kehilangan rezeki. Apa yang terjadi di prediksi ini belum tentu terjadi di dalam kehidupanmu. Jika kamu mulai sekarang sudah mempunyai solusi bagaimana menghadapi hal ini nanti ke depannya. Kamu cari tahu apa sih yang membuat keuangan saya ini menjadi menurun. Apakah saya terlalu boros? Apakah saya terlalu berani dalam berinvestasi? Apakah saya berjudi dan lain sebagainya. Cari tahu masalahnya seperti apa, masalahnya di mana. Nah, kalau kamu sudah tahu masalahnya di mana, cari solusinya, jawabannya, menanggulanginya seperti apa, eksekusinya seperti apa. Sehingga jangan sampai keuangan yang sekarang ini mungkin sudah agak menurun, akan semakin menurun di bulan Juni. Karena terprediksi ini loh guys, seperti mati. Keuangan yang bisa tidak ada pemasukan atau pemasukan yang sangat kecil, yang tidak bisa yang tidak bisa untuk mengcover apa yang kamu butuhkan. Jadi harus diwaspadai ya. Mulai sekarang cari tahu apa yang membuat keuanganmu menjadi down. Apakah kamu berjudi? Apakah terlalu boros? Ataukah kamu dimodusin orang? Ataukah kamu terlalu berani dalam berinvestasi dan lain sebagainya? Yang tahu kamu sendiri. Dengan mengetahui kesalahan-kesalahanmu, dan kamu pun akan bisa mendapatkan jawabannya. Dengan mendapatkan jawabannya, kamu bisa merencanakan rencana-rencana dalam menghadapi keuanganmu di bulan Juni agar hal buruk ini bisa terhindari. Ya guys ya. Jadi waspadai keuangan di bulan Juni. Kemudian untuk karirnya bintang Sagittarius di bulan Juni seperti apa keberuntungannya? Karir. 1, 2, 3, 4, 5. Karirnya menghadapi keterpurukan yang dilambangkan jangkar ini. Ada karir yang mengalami keterpurukan di bulan Juni. Mungkin saat ini tanda-tanda itu sudah kalian alami. Dan keterpurukan ini ada hubungannya dengan apa yang sudah terjadi di masa-masa kemarin. Ya, jadi banyak hal yang menyebabkan karirmu mengalami keterpurukan. Saya nggak bisa menjelaskan satu persatu. Yang intinya bulan Juni karirnya menghadapi semacam keterpurukan. Tapi disarankan di sini, cobalah mencari terobosan lain mulai saat ini. Jangan menunggu bulan Juni. Mulai saat ini kamu cari sumber-sumber keuangan yang baru, mencari pekerjaan-pekerjaan yang baru. Jangan sampai menunggu down dulu baru
bekerja, baru mencari solusi. Yang terjadi kamu akan keteteran di bulan Juni. Karena dengan adanya terobosan baru nanti, karirmu akan menghadapi kondisi yang lebih bagus. Ada simbol istana, kesuksesan, juga ada simbol menara yang artinya kesuksesan itu akan bisa kamu raih sekalipun dengan bekerja keras, ya. Jadi kesuksesan ini tidak segera, tapi diraih dengan perlahan dan bekerja keras, ya. Ya puji Tuhan ada penyelesaian, ada saran-saran untuk mencari terobosan baru sehingga kamu tidak terpaku dengan pekerjaanmu yang saat ini. Karena pekerjaanmu saat ini mungkin sudah ada tanda-tanda pekerjaan yang mengalami penurunan. Dan jika kamu membiarkan hal itu terjadi, bulan Juni kamu akan semakin down dan akan berpengaruh pada keuanganmu yang seperti ini tadi. Nah, coba ikuti saran-saran menurut tarot trading ini ya. Cari terobosan baru dalam hal pekerjaan, mulai sekarang. Cari kerja sampingan dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya kerja sampingan ini, begitu kamu mengalami keterpurukan di pekerjaan yang satunya, kamu sudah mempunyai cadangan, sumber-sumber penghasilan yang lainnya. Seperti itu ya guys. Dan semoga saja harapan saya hal-hal buruk ini tidak terjadi dalam kehidupan kalian di bulan Juni. Dan harapan saya mulai sekarang kalian sudah mempersiapkan diri, mencari solusi, mencari pemecahan, apa yang harus dijalani, sehingga hal buruk juga bisa diminimalisirkan resikonya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau masalah asmara hasilnya tadi ada pihak ketiga. Kemudian kalau keuangan ini yang super harus diwaspadai. Kalau masalah karir disarankan mencari terobosan baru, mencari kerja sampingan, jangan terpaku pada pekerjaan yang saat ini saja. Semoga saja prediksi ini bermanfaat untuk kalian dan menjadikan kehidupan kalian ke depannya menjadi lebih baik lagi dan bisa menghindari hal-hal sulit yang terjadi dalam proses perjalanan hidup kalian nantinya di bulan Juni. Baiklah teman-teman, sampai di sini lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lainnya.